lagi ke ARW Tutor. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat contoh surat undangan. Nah, surat undangan ini biasa dibuat di organisasi atau kelembagaan yang bersifat formal atau non-formal. Yang jelas surat undangan ini bisa kalian gunakan sebagai metode ataupun cara untuk kalian mengundang orang ataupun lembaga ataupun siapapun di organisasi tersebut. Ini contohnya ya. Ini contohnya seperti ini. Kita akan coba buat seperti ini. Oke. Seperti biasa, pertama-tama kita buka file new blank document. Nah, setelah ada filenya seperti ini coba kita hapus dulu bentar. Nah, setelah ada dokumennya seperti ini, kita nggak perlu repot lagi merubah model ininya, tapi kita harus sesuaikan untuk formatnya. Apakah yang kalian gunakan itu menggunakan kertas A4 ataupun kertas F4 ataupun legal. Nah, untuk melihat ataupun merubah kertasnya itu bisa menggunakan pack layout, terus kemudian size. Nah, ukurannya terserah kalian mau legal, A4 ataupun F4 kayak gitu. Tapi saat ini kita menggunakan A4 aja dulu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat kop suratnya. Jika kalian memiliki logo kop surat, kalian bisa letakkan di sebelah kiri sini ataupun di sebelah sini. Oke. Untuk logonya ya, misalkan logo organisasinya di sebelah kiri, terus logo lembaganya di sebelah kanan, bisa juga, terserah, tergantung administrasi kalian. Oke, tapi kalau kita mencoba untuk membuat seperti yang tadi, berarti kita coba buat seperti ini aja, mahasiswa. Nih. Nah, ini diperbesar hurufnya, terus kemudian dirubah formatnya. Saya biasa menggunakan Times New Roman. Jika ini terlalu besar, bisa dikecilkan sedikit, 16, dan di klik blok ya. Ini jadi seperti ini, atau Ctrl B sama aja. Kemudian kalian bisa menambahkan universitas misalkan seperti itu. Terus kemudian di bawahnya bisa kalian tambahkan sekretariat. Sekretariat itu biasanya kecil ya hurufnya, dibuat kecil aja jadi 12, terus agak di pojok biasanya sekretariat ataupun kantor ya biasanya. Sekretariatnya misalkan jalan raya Medang misalkan. Kemudian kota Tangerang. Kemudian nomor telepon biasanya nomor telepon sekretaris ataupun sekretariatnya siapa gitu, ataupun nomor kantornya, nomor teleponnya berapa. Kemudian juga bisa kalian tambahkan email kayak gitu. Nah, ini contoh sederhananya aja dulu ya. Nah, kemudian setelah kita udah buat kop suratnya, ini kop surat ini kenapa diklik di sini ya, ini bukannya burem, tapi emang seperti ini. Jadi ketika nanti kalian buat lembar baru, di lembar barunya pun juga akan terdapat kop surat tersebut. Nah, seperti ini. Jadi kalian nggak perlu membuat lagi untuk kop suratnya seperti itu. Nah, oke, kembali lagi kita buat seperti itu ya. Kemudian kalian bisa meletakkan di sini tanggal dan lokasi.
Setelah itu nomor surat ini kalian isi sesuai dengan kalian. Biasanya sih ada yang menggunakan Romawi, ada yang menggunakan angka, ada yang menggunakan tanggal. Misalkan gini, nomor 1, terus kodenya apa, misalkan ada kodenya C atau A atau apa, terus kemudian bulannya misalkan bulan 09 ataupun bulan 9, ataupun bisa juga pakai tahun. Kemudian nama organisasinya misalkan apa, kayak gitu. Untuk nomor surat terserah kalian sesuai dengan kebutuhan kalian dan peraturan administrasi kalian. Oke, kemudian lampiran. Ini lampiran ini tergantung ya ada atau enggak lampiran di tempat ataupun yang kalian buat ini ada lampirannya atau enggak. Lampiran itu kayak contoh misalkan 1 lembar atau 1 bundel atau 1 berkas. Jadi lampiran itu tergantung dari suratnya. Kalau kayak gini biasanya ada lampirannya 1, karena kan ini surat undangan. Biasanya ada lampirannya berupa susunan acara ataupun rundown acaranya seperti apa, kayak gitu bisa juga. Nah, selanjutnya kalian bisa tulis perihalnya. Perihalnya kan undangan. Ini bisa kalian perbesar hurufnya. Untuk memperbesar huruf kalian tentunya udah tahu ya, klik caps lock ataupun tekan shift sambil ditekan hurufnya. Oke, terus kemudian ini dirapetin, klik ini ya, paragraf, terus remove after. Oke, kemudian kepadanya siapa, kepada yang terhormat. Kalian bisa tulis seperti ini, kepada yang terhormat, ataupun ada juga yang nulis kepada YTH gitu. Itu terserah kalian deh. Intinya pembuatan surat undangan ini bagusnya kayak gimana itu ditentukan dengan keinginan kalian. Seluruh alumni, ini kita mengundang alumni ya, misalkan alumni apa nih, mahasiswa, siswa teknik apa, tergantung kampus kalian gitu, di tempat. Oke, kemudian dengan hormat. Oke, ini bisa kalian rapetin ya untuk biar terlihat bagus. Ini kalian bisa klik tab untuk membuat jarak agak menjorok ke samping, atau kalian bisa atur juga kalau ini terlalu dempet, kalian bisa atur paragrafnya 1,5 atau 1 atau 2 bisa. Nah, ini bikin segini 1,5 biar kelihatan bagus. Kemudian tinggal diisi kata-katanya aja. Kalau kalian mau isi kata-katanya dengan bahasa kalian juga boleh, ataupun bagaimana bagusnya lah. Intinya usahakan untuk pemilihan katanya tidak menggunakan kalimat sehari-hari. Jadi gunakan kalimat formal yang bisa ataupun yang biasa digunakan untuk surat kayak gitu. Misalkan seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal dibuat di tengah nih, klik ini, hormat kami. Biasanya seperti ini ya, hormat kami, atau mengetahui juga bisa, tergantung kalian. Hormat kami. Sini kalian buat ketua, misalkan ketua pelaksana. Kemudian di sini biasanya ada sekretaris pelaksana. Ini klik tab aja ya untuk ininya, jadi biar lurusnya sama. Misalkan Ageng, kemudian Maudi,
misalkan contohnya. Nah ini untuk kalian mau buat apa namanya garis bawah ataupun underline, kalian bisa klik ini. Nah kalau kayak gini kan dia manjang, nggak mungkin dong seperti ini. Nah kalian Ctrl Z itu untuk undo ataupun kembali. Ini klik agengnya aja, terus klik yang ini underline atau Ctrl U. Ini juga bisa Ctrl U buat underline. Kalau kalian mau blok ataupun kalian perbesar hurufnya dihitamkan seperti itu, ataupun Ctrl B gitu. Lalu di bawahnya biasanya nim ya, nim. Nah seperti ini kan. Ini kenapa terjadi seperti ini, karena tadi kalian ngambil klik enter dari modinya. Nah untuk menghapus ini semua tinggal kalian klik ini lagi, bloknya ataupun underline nya kayak gitu. Oke. Kalau ini spasinya terlalu jauh, kalian bisa rapetin ya, remove. Sama ini juga kalian bisa rapetin, tinggal kalian rapihin aja. Nah jadi ini tinggal kalian blok, karena ini yang mau di underline, jadi yang di klik kanan terus abis itu drag aja langsung underline kayak gitu. Nah kurang lebihnya seperti ini, tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, nah mungkin cukup sekian. Jangan lupa komen jika kalian kurang paham. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, untuk akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.